Kenapa nih dok, sela-sela gigi menjadi tempat yang sangat ideal bagi sisa makanan? Coba dok, di sela-sela Hmm, gigi itu kenapa menjadi tempat yang paling ideal? Kalau ideal sih mungkin karena sering nyangkut gitu ya, jadinya si Betul sela-sela dok. gigi ini jadi tempat buat nyangkut sisa makanan itu kan. Karena Ya, mungkin ya. yang pertama kita lihat dulu nih si susunan giginya, apakah susunan Hmm, giginya ini berjejal gitu hmm, atau ada yang kurang baik gitu si susunan giginya. hmm. Bisa jadi karena itu. Terus kalau enggak ada tambalan tuh di bagian situnya, bagian Oke. si sela-sela giginya itu. Hmm, Tambalan ini kan kalau misalkan udah lama dia bisa aus atau misalkan dia hmm. udah ada bagian yang rusaknya Betul betul dok. atau mungkin karena ada lubang malah di Hmm. bagian sela-selanya itu, bagian gigi yang ada ke sela-sela giginya itu tuh. Jadi sebetulnya banyak faktornya ya dok ya, kenapa si Mm-mm. sela-sela gigi itu menjadi tempat tersangkutnya sisa makanan. Faktornya banyak ya Iya dok ya. betul, Mungkin dari si banyak gigi itu sih. ada tambalan ya dok ya, mungkin giginya itu ada Mm. lubang. Dok Iya Mimin betul. sebetulnya nggak ada lubang dok, tapi kadang-kadang ada gigi tumbuh dok, tapi belum sejajar. Itu suka nyelipnya di sana nih dok. Gigi Iya bisa tumbuh tapi ngaruh belum juga sejajar. sih si Bisa ya dok ya? si posisi giginya itu ya. Nah itu Dok Mimin sih. Kalau lubang Posisi. sih Dok Mimin, Mindok nggak ada dok lubang gigi. Cuma ya itu kalau yang nyelipnya itu Oh. di gigi ya tumbuh, tapi belum sejajar dengan gigi depannya. Jadi suka di situ dok. Yang apa? Mm-mm. Iya bisa karena Iya, iya. susunan giginya yang kurang benar gitu. Nah, berarti itu termasuk susunan gigi ya dok ya, salah satu faktornya yang kurang Ya, baik atau terus ada tambalan, ada lubang. Itulah ada kondisi-kondisi di lubang mana gigi. betul ya dok ya. Jadi kondisi-kondisi di mana sisa-sisa makanan itu nyelip ya dok ya, tersangkut Iya di betul situ ya betul dok Dok ya. Min. Oke, nah Ya. jadi sahabat RSG Maranatha bahwa sebetulnya faktor-faktor yang terjadi nyelip tersangkut sisa makan itu karena itu ya dok ya beberapa faktor. Jadi misalnya nih ada lubang. Nah supaya tidak nyelip sisa makanan, lubang itu harus ditambal ya dok ya. Tambal, Jangan sampai ya dibiarkan, betul ya betul. dok ya. Nih Mhm. Kalau misalkan, tambalan, betul. Gimana dok? mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau misalkan udah ada satu gigi nih yang sering nyelip tempat nyelip makanan, segera Ya, diperiksain. Takutnya ada lubang justru kan di situ. Malah makin nah, dalam, makin lebih parah lagi. sebenarnya bagus nggak sih dok penggunaan tusuk gigi untuk mengambil sisa-sisa makanan? Dampaknya apa sih dok? Nah, sebenarnya kalau misalkan ditanya bagus atau enggak, ya enggak sih. Cuman biasanya kan Hmm, kalau udah ganggu banget tuh, udah ganggu ya, banget terus nggak ada alat lain, cuman ada tusuk hmm, gigi, kan gatel ya pengen dikorek ya. ya, betul dok. Karena Terus, mengganggu ya dok ya. Sisa makanan yang nyelip itu heeh. mengganggu kan ya dok ya? Iya, iya betul. Nah, usahain kalau misalkan adanya juga cuman tusuk gigi ya tusuk giginya yang Hmm, bersih, satu. oke. Terus dilakuinnya di depan cermin kalau bisa, karena kan biar kita bisa kontrol Oh, tuh apakah kena gusi enggak gitu. oke. Malah Di depan nusuk-nusuk gusinya kan jadi bisa ngiritasi si gusinya gitu. Nah, dampaknya ada nggak sih dok? Misalnya kalau kita terlalu sering, Kalau kalau enggak kita selalu pakai tusuk gigi ketika ada sisa makanan yang nyelip nih dok. Dampaknya dok. hmm, jadi yang pertama kalau misalkan pakai tusuk gigi terus-menerus bisa Hmm. nyebabin si gusi yang di antar sela-sela gigi itu turun. Jadi turun gitu Oh, loh oke. Mindok si Iya, gusinya. iya. Kalau udah Mm-mm. turun gitu kan dia bikin celah tuh antar giginya. Oke, Nih ya saya bikin ada celah. modelnya sih. Boleh dok, boleh Nih, dok. Ah, biar nih sekalian. kan Ya, kalau siap. misalkan mana Betul. ya contoh tusuk giginya ini. Kalau misalkan kita tusuk-tusuk terus, kelihatan nggak ya? Dah, cukup dok, kelihatan. Tusuk-tusuk terus, kan Agak nanti naik bakal dok, bikin ada agak naik. ya. Ah, tapi jangan Oke. terlalu nutupin dokter juga. Nah, Oke. ke bawah dikit. Gini Oke dok. cukup. Ya, cukup dok. Oke. Jadi si gusi ini kalau kita tusuk-tusuk terus, kan jadi Ya. ada celah tuh antar giginya. Oh, itu ya dok maksudnya ya Ya. dok ya. Oke, ya ya Heeh. betul, betul Kalau betul. misalkan
makin sering si celahnya ini Ya, kan makin besar ya. betul-betul dok. Terus si giginya itu jadi kelihatan renggang karena si gusinya makin turun Hmm, tuh. oke. Mhm. Terus Ya. kalau gusinya udah turun itu dia bikin si lapisan yang ada di bagian akarnya tuh kebuka. Hmm, Kalau udah kebuka gitu di beberapa kasus biasanya pasien itu ngerasanya ada yang ngilu kalau misalnya ngilu. kena Oh. makan makanan panas, dingin Hmm, atau misalkan dia makan yang manis atau asam gitu bisa hmm. kerasa ngilu gitu. Karena Oke. si bagian akar giginya udah kebuka. Hmm, hmm. Oke, Nah, oke. kalau misalkan gusi yang sehat itu kan biasanya dia bentuknya segitiga tuh di antar giginya. Hmm. Nah, ya kelihatan nggak ya? Oh Kira-kira iya ya gini lah betul, nih. betul dok. Ya, Di gusi yang antar sehat giginya ya. masih bentuknya segitiga, harusnya warna Betul pink betul dok. koral sih dia. Warnanya Ya, juga ya dok ya, pink jadi coral ya dok ya. heeh, Ya. jadi si bentuk segitiga ini kita tuh sebutnya embrasure, embrasure gigi, Hmm, embrasure gusi. yang berasur gusi. Oke, ya dok. Itu tuh Hmm. fungsinya buat kalau misalkan kita makan, dia ngalirin si makanannya dari situ. Jadi Hmm. terbentuklah self cleansing. Hmm. Jadi kalau misalkan kita tusuk terus menerus, ya itu yang tadi saya jelasin, dia makin Hmm. turun, nanti ngefek ke Gusinya giginya turun. gitu sih. Oke, siap siap. Nah, selain tadi dok gusi turun, Tuh. apalagi dok biasanya kebiasaan penggunaan tusuk gigi ini dok? Selain gusi turun, Nah, menimbulkan celah. Ya. kalau misalnya selain itu, kalau misalnya emang udah ada Hmm. karies atau lubang gigi nih di Hmm. sela-selanya itu, mungkin bisa aja sebentar ya, saya cari dulu gambarnya. Boleh. Nih biar kebayang ya. Betul dok. Soalnya kita kan Nih, lagi ya informasi buat RSG. Oh ya, betul betul dok. Hmm. benar ya. Ini sih giginya tuh Ya, ada lubang nih di betul. sela-selanya, di bagian Ya. pinggirnya tuh kan. Hmm. Jadi Betul yang dok. si lapisan putih ini tuh email giginya. Ya. Ini udah dentin, terus ini Hmm. pulpanya, ya. Hmm. Jadi si pulpa ini isinya tuh ada saraf-saraf, Hmm. saraf giginya sama pembuluh darah. Hmm. Nah, Oke kalau ya dok. misalkan udah lubang nih kan si giginya, terus ada makanan yang nyangkut, Ya. terus kita tusuk-tusuk, terus pakai tusuk gigi kan nggak nyadar ya Hmm. kalau misalnya kita udah Ya. bikin si lubang ini makin dalam, Oh gitu. ya. Ya ya. Ya Udah betul makin betul dok. dalam, dia makin kedorong tuh ke dalam. Jadi makin Hmm. memperparah juga si lubang giginya gitu. Hmm. Itu. Selain itu juga sih kalau misalkan si gusi Hmm. ini sering-sering ditusuk pakai tusuk gigi, Betul. biasanya dia itu kebentuk yang namanya epulis fibromatosa. Apa itu dok? Apa itu? Nah, epulis fibromatosa ini dia tuh ada benjolan di gusinya karena sering Hmm. keiritasi tuh Oke, benjolan di si gusi. gusinya gitu. Mm-mm. Dari akun Liha Baiti nih dok. Dok, kemarin saya memang ada 2 benjolan di gusi kayak bisul gitu dok. Sering bernanah, tapi mungkin ya, tapi kemarin sudah perawatan saluran akar dan si benjolan itu hilang. Nah, benjolan itu apakah dari gigi berlubang dok? Oke, Oh, dari boleh akun dok. Liha Baiti ya. Iya, betul dok. Mangga, silakan dok. Ya, jadi saya coba jawab ya. Mangga, mangga, Untuk mangga. kalau misalkan ada kayak bisul itu, ya bisa memang Hmm. dari si gigi yang berlubang. Karena ada Hmm. infeksi, udah lubangnya udah lama, terus udah dalam juga. Oke. Si Iya, iya bakteri dok. kan pada masuknya lewat lubang itu kan. Hmm. Jadi Betul. dia ngaruhnya ke si akar giginya, ke si bawah akar giginya, Hmm. makanya bisa nyebabin si benjol itu. Hmm. Terus kan katanya udah perawatan saluran akar, si benjolan itu hilang. Ya iya benar, Hilang. karena udah Betul. dikasih obat, udah dibersihin juga si saluran Hmm. akarnya kayak gitu. Oke, jadi kemungkinan besar memang benar ya dok ya, itu teh mungkin dari gigi berlubang itu ya dok ya. Yang Jadi berlubang. ketika dilakukan perawatan saluran akar itu hilang karena si penyebabnya itu sudah
apa dok? Sudah diobati ya dok ya, sudah Udah diperbaiki lah dihilangin. kasarnya Ya. gitu ya dok ya. Oke seperti itu. Dok, gigi saya sudah lama rata dengan gusi dan tidak pernah rasa sakit. Apakah sebaiknya dicabut atau dibiarkan dan apa akibatnya? Gigi saya sudah lama rata. Gimana dok maksudnya nih dok? Mungkin gusinya turun kali ya, Oh mungkin gusinya turun, boleh mungkin. atau ya sepertinya sih mungkin gusinya udah turun, terus apakah si giginya itu harus dicabut? Atau Oke. dibiarkan. Oke. Boleh silakan. Tapi dia tapi akun ini tidak Nggak pernah ada. rasa sakit katanya. Betul dok. Boleh silakan dok. Kalau misalkan nggak ada keluhan, terus si giginya baik-baik aja sih sebenarnya lebih baik dipertahanin ya. Karena kalau misalkan dicabut, kan sayang tuh si giginya masih baik, masih bagus. Terus kalau misalkan nggak goyang juga giginya, ya lebih baik sih dipertahanin dulu gitu. Gitu ya. Jadi Tenang. jadi kalau tindakan Sebisa cabut, mungkin. betul ya dok ya, sebisa mungkin kalau memang nggak ada keluhan, giginya nggak goyang, itu tetap dipertahankan ya dok ya. Jadi kalau tindakan Ya. cabut itu sebetulnya tindakan akhir lah ya dok ya, kalau boleh disebut ya Ya, dok ya, pilihan tindakan udah cabut terakhir. pilihan terakhir. Jadi pilihan terakhir kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya mungkin jalannya harus dicabut gitu dok ya. Tapi kalau memang masih Benar, bisa ya. diperbaiki, masih bisa dipertahankan, sebisa mungkin tetap dipertahankan ya dok ya. Karena bagaimanapun Ya. juga sebaik-baiknya atau secanggih sebagus-bagusnya gigi tiruan itu tidak akan bisa mengalahkan gigi yang asli ya dok Gigi ya. asli. Benar, Mindo. Betul ya. Terima kasih nih akunnya Robi71 nih. Jadi tetap ya harus dipertahankan aja kalau emang nggak ada keluhan itu ya. Betul ya dok ya? Iya, siap. Bentar, makasih. Nah ada lagi nih dok. Banyak nih dok pertanyaannya nih dok. Wah, Nah, nih dari akun Eko Nugro. Nah, terima kasih nih akun Eko Nugro telah berbagi pertanyaan nih. Siang Mindok ganteng, waduh Mindok ganteng, dokter cantik nih dokter cantik. aduh. Izin tanya dong nih, saya suka pakai tusuk gigi tuh dok, yang pakai tusuk gigi itu kemungkinan banyak ya dok ya, jadi nggak hanya Ya, Mindok pasti doang nih banyak dok, sih, ya, heeh. pasti banyak deh gitu kan. Saya suka pakai tusuk gigi, namun juga suka pakai dental floss. Oh, ini udah ini nih, mungkin informasi Udah mulai yang upgrade didapatnya. Iya, betul nih dok. Padahal kita nanti mau bahas nih tentang itu nih dok, tapi nggak apa-apa Ya. nih dok. Cara pakai dental floss buat menjangkau daerah gigi pelosok nih, atau di belakang. Oke, Kan agak sulit kalau- mungkin ya dok. Sebelum menjelaskan cara pakai, boleh dijelaskan dulu dok, dental floss itu apa dok? Nah, jadi dental floss atau benang gigi ini tuh alat bantu sebenarnya. Jadi bukan satu-satunya cara buat ngebersihin giginya. Jadi selain Oke. dengan sikat gigi, jadi kita bantu juga dengan dental floss buat bersihin si sela-sela gigi ini. Kan kadang ada tuh udah sikat gigi tapi sela-sela giginya juga nggak kejangkau. Ya, Kan? betul. Ya. Makanya kita pakai si dental floss ini yang bisa nyelip tuh ke sela-sela giginya. Nah, jadi kalau dental floss ini tuh ada dua macam. Dia tuh ada yang nggak pakai tangkai, ada yang ada tangkainya. Ini saya ada contohnya. Boleh dok. Nih kalau ada yang ada tangkainya kayak gini nih biasanya bentuknya. Iya. Terus kalau yang nggak ada tangkainya yang benang aja biasa gitu. Kayak gini. Ya. Nah, Oke. itu yang nggak ada tangkainya. Boleh. Nggak ada tangkainya. Kalau misalkan ke yang gigi belakang sih, ya, ini saya contohin ya. Boleh dok. Oke, Nih, modelnya. biar sahabat RSGM bahkan Mindok sendiri biar tahu nih dok cara pakai Nadel. Oke, jadi si dental floss ini kita ambil kalau yang nggak pakai tangkai nih ya. Ya, ini yang nggak pakai tangkai ya dok ya. Boleh, silakan. Nggak pakai tangkai itu biasanya kita ambil sekitar kurang lebih 45 sentian. Dikira-kira aja sih. Iya. Terus dilingkarin nih ke jari tengahnya. Kalau saya sih lebih Ya. pilih ke jari tengahnya biar si jari telunjuk sama jempolnya bisa nahan. Bisa pegang. Oh, gitu. Iya. Oke dok. Kayak Iya, gitu. iya. Terus ke jari yang tangan sebelahnya juga gitu. Oh, dua-duanya ya dok Udah ya. deh, Tangan terus. dua-duanya ya.
Oke Mm-mm. ya. Nah, sebelumnya tuh udah dicuci ya nih tangannya, udah cuci tangan, Ya, udah di nah depan itu jangan cermin. lupa. Betul dok, harus bersih ya dok Jangan ya. lupa nih. Iya, harus Betul. bersih. Iya, iya, iya. Iya. Terus di depan cermin nih kita lihat yang mana sih yang nyangkutnya. Ya, Terus dibersihin, dimasukin dari depan. Ini ya. Gerakannya maju mundur sambil dimasukin ke dalam, tapi pelan-pelan. Tetap oke. pelan-pelan, tekanannya ringan gitu. Pelan-pelan. Terus Masukin aja. Oke. masukin, terus keluarin kayak gitu. Oke. Dilakukan berulang itu teh atau enggak dok? Ketika udah Dilakukan lepas aja udah atau gimana dok? bersih, udah bersih cukup sih. Kalau untuk Cukup. bagian gigi lainnya bisa dipakai si floss yang sama, tapi bagian flossnya yang beda. Flossnya yang sama, tapi si Ya. bagiannya yang Oh, di bagiannya bagian yang lainnya beda gitu. si benangnya. Biar tetap bersih gitu kan, gitu sih. Oh, Kalau itu misalkan caranya yang sama dok? Yang gigi iya pelosok caranya atau sama, gigi belakang sama juga? Cuma agak masuknya sama. mungkin agak ini juga ya dok ya? Cuma agak ribet sih, harus latihan. Cuma ya Harus, kurang lebih iya. cara pegangnya kayak gini. Sama ya dok ya? Oke, itu yang nggak Sama pakai sih. tangkai. Nih, kalau yang pakai tangkai gimana Kalau dok? yang pakai tangkai, coba mana tadi ya? Nih, kalau yang pakai tangkai sebenarnya jadi lebih mudah ya, Mindok. Oh, gitu ya Jadi dok ya? tinggal Boleh, pegang boleh. aja kayak gini, tinggal pegang, Iya. terus kita bersihin, kira-kira yang mana gitu. Masukin Tetap aja di kayak depan tadi ya cermin dok ya? ya. Oh, Masukin aja, heeh. kayak tadi ya? Gerakannya maju Oke. mundur sambil masukin pelan-pelan gitu. Yang belakang juga sama ya dok? Yang belakang juga sama. Oke. Nah. Selain dental floss sebenarnya ada juga sih yang namanya sikat interdental atau interdental brush dibilangnya. Yang biasanya ada gimana ya? Kayak apa dok? Kayak Yang ada kawat-kawat kayak gitunya ya dok ya? ya kayak Bentuknya ada kecil. kawat-kawatnya, terus ada sikatnya. Ya, bentuknya kecil kayak gitu. Itu Kayak juga gitu bisa sih. ya dok ya? Tapi tetap dicarinya yang ukurannya pas dengan si susunan gigi kita. Jadi nggak terlalu besar juga, Oke. biar nggak bikin space antar giginya lebih besar gitu. Oh, berarti ada ukuran-ukurannya juga ya dok ya? Si Ada interdental ukurannya brush. kalau interdental. Kalau benang gigi ada ukurannya nggak dok? Si ukuran Kalau benangnya? benang gigi nggak ada sih, paling kalau benang gigi itu dia ada jenisnya yang bahannya itu nilon atau yang PTFE kalau nggak salah. Kalau PTFE itu dia lebih licin sih, jadi kayak lebih mudah gitu masuk ke sela-sela giginya. Oh, cuma bahannya aja yang berbeda mungkin ya dok ya? Kalau yang si Bahannya benang aja. itu ya. Tapi kalau ukurannya mungkin sama ya dok ya? Sama Diameter sih. itunya ya. Kecuali yang interdental tadi ya dok ya, itu ada ukuran-ukurannya. Jadi jangan sampai jarak gigi kita kecil karena nggak terlalu renggang, tapi pakai yang agak besar ya dok. Justru itu jadi malah Iya, benar. merenggangkan ya dok ya. Merenggangkan si giginya Iya, justru. betul. Siap dok. Sangat menarik sekali ya dok ya. Ini pembahasan kita, makanya banyak yang bertanya nih dok dari sahabat RSG Maranatha. Dari akun Sylvia Adipram. Terima kasih ya akun Sylvia. Dok, gigi saya berlubang dan sudah ada yang patah sakit banget. Apa boleh dicabut atau harus PSA? PSA itu perawatan saluran akar ya, nanti ya sahabat RSG. Boleh dok, silakan dok. Jadi untuk akun Sylvia ya. Betul dok. Jadi kalau misalkan udah sakit, sebenarnya kalau misalnya patah itu kita lihat sih patahannya apakah udah nyampe maksimal harus kalau misalnya dia udah nyampe akar giginya itu udah nggak bisa dipertahanin sih. Benar-benar pilihannya harus dicabut. Kalau udah patahnya nyampe akar gigi nih, tapi kalau misalkan patahnya masih belum nyampe situ, masih bisa kita rawat. Tapi tergantung juga sih, tergantung kedalaman si patahannya. Kalau misalkan mana ya? Misalkan nih patahnya udah nyampe ke si Pulpa ya, Dok? saluran ke pulpanya, itu harus di PSA emang. Cuma kalau misalkan patahannya dikit, itu masih bisa ditambal biasa sih. Masih bisa ditambal ya. Jadi Belum lebih mencapai baik. pulpa. Nah, jadi lebih baik tetap ya dok ya, karena kita itu kan awam ya dok ya tentang kesehatan gigi. Kita bukan Ya. dokter gigi. Jadi ketika ada masalah-masalah tentang kesehatan gigi,
hal atau cara terbaik yang pertama itu konsultasikan aja dulu ya dok ya ke dokter gigi. Ya, Jadi dokter gigi kan konsultasiin, lihat. bisa lihat ya dok ya, bisa lihat secara langsung Mm-mm. mengenai kondisi gigi yang dialami sama si pasien itu kan. Jadi ketika kita bisa Ya. lihat langsung, lalu tindakan apa yang dilakukan pun itu kan akan langsung diinformasikan ke pasien ya dok ya. Oh ini jadi Ya, ini masih benar. gini-gini ya gitu. Jadi sekali lagi ini untuk akunnya Sylvia, terima kasih banyak. Dan tadi dokter bilang sih lihat dari patahannya itu masih dikit Ya. atau udah nyampe ke pulpa ya dok ya. Pulpanya, ya. Betul. Jadi itu apakah PSA atau enggak itu dilihat lagi ya. Jadi tetap harus dikonsultasikan ke dokter gigi ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Nah, akun Disa Zalia nih dok. Makasih ya akun Diza. Oke. Dok, gusi saya bengkak nih. Nah, gusi bengkak ini bagus dok, gusinya bengkak. Kadang-kadang suka ada yang bilang gigi saya bengkak, nah, dok. Padahal gigimu nggak bengkak ya dok. Nggak bengkak. Ini keren nih akunnya Disa, makasih nih, bagus nih dok. Gusi saya bengkak nih, terus suka ngilu. Nah, ini penyebabnya apa ya dok? Dan sebaiknya diapakan? Mungkin tindakannya apa dok? Gusinya bengkak, suka ngilu. Penyebabnya apa nih dok? Kita lihat dulu sih, mungkin kalau yang pertama dicek dulu apakah ada karang giginya. Bisa aja kan gusinya bengkak karena udah radang si gusinya. Si gusi itu radang karena ada penumpukan si plak sama karang giginya. Oke. Biasanya. Jadi yang ya. pertama kita lihat itu dulu. Kalau misalkan ada si plak dan karang giginya kita bersihin. Terus kalau ngilu gitu sih mungkin emang si giginya sensitif, bisa. Sensitif. Gitu sih. Oke. Dari Jadi, giginya yang sensitif. Atau misalkan ada lubang tapi yang nggak kedeteksi gitu, harus dicek gitu. sensitif. Ada lubang kan yang kecil tapi ternyata dalam tuh. Nah, itu Bisa sering ya juga dok ya, ada nyebabin- pasien juga ya. Mungkin dokter sering juga menemukan gitu ya dok, kasus itu ya dok ya. Ya, oke. Ngomongnya lubangnya kecil sih, cuman pas Kecil. dilihat ternyata udah dalam gitu. Ternyata di dalamnya udah lumayan besar ya dok ya. luas. Udah luas gitu ya, lubang kecil gitu kan. Nah, Tuh sih. terus misalnya sebaiknya diapakan? Nah, kalau masalah diapakan mungkin tergantung dari penyebabnya tadi ya dok ya. Boleh dok, mungkin kalau Ya. misalnya kalau plak atau karang gigi tadi penyebabnya apa nih dok tindakannya? Kita lakukan dilakukan scaling atau pembersihan karang giginya gitu. Oke, ya. Kalau gigi sensitif tadi mungkin dok karena penyebabnya gigi sensitif. Kalau gigi sensitif ya kita ganti si jenis pasta giginya. Nah, Kita ganti pasta ke gigi. pasta gigi yang khusus buat gigi sensitif. Gigi sensitif ada ya dok ya. Nah, terakhir lubang kecil padahal besar misalnya. Apa nih dok yang dilakukan nanti? Kan kita lihat dulu tuh pas diperiksa ternyata udah dalam, ya harus di perawatan saluran akar atau mungkin masih bisa ditambal gitu. Akunnya MRSLWJG. Dok, mau tanya kalau gusi sering berdarah itu kenapa ya? Apa karena sela-sela gigi kotor atau karena ada masalah lain dok? Nih dok, ini tadi sempat dokter singgung tentang gusi berdarah nih dok. Tapi itu kan tadi yang dibahas itu karena adanya tekanan dari tusuk gigi ya dok ya. Kalau ini mungkin gusi sering berdarah tapi tanpa ada tekanan tusuk gigi. Apa dok nih masalahnya? Apakah di sela-selanya gigi kotor atau masalah lain dok? Boleh. Kalau gusi sering berdarah itu kita balik lagi lihat si teknik cara sikat giginya udah benar belum. Terus pemilihan si bulu sikat giginya apakah udah dipilih yang soft atau masih pilih yang lebih kasar gitu si bulu sikat giginya. Itu juga ngaruh sih buat ke gusinya, karena kalau yang kasar kan dia lebih kena ke gusinya lebih tajam gitu mungkin. Kalau misalkan pilih sikat giginya yang soft ya lebih oke sih biasanya. Terus kalau sering berdarah juga biasanya kita lihat juga ada si plak sama karang giginya enggak gitu yang bisa bikin infeksi ke gusinya gitu. Oke gitu ya dok ya. Kalau karena sela-sela gigi kotor bisa nggak dok penyebabnya karena itu? Bisa juga, udah sela-sela gigi kotor tuh gak dibersihin, numpuk, nah jadi si karang gigi tadi itu.
Eklesia SLG. Ini akunnya ya dok ya, dokter cantik. Ya dokter Tirza nih. Aduh. Saya mau tanya dong, sebaiknya kalau scaling berapa kali dilakukan dan dalam jangka waktu berapa lama? Boleh dok, silakan. Kalau scaling biasanya sih dilihat 6 bulan sekali sih biasanya, karena si plak itu bisa bentuk jadi karang gigi itu ya dalam waktu itu. Jadi kita lihat tiap 6 bulan atau misalkan paling sedikit setahun sekali lah gitu. Dari akun Sparkle_BDO. Kalau interdental brush cara pakainya bagaimana? Terus ukurannya yang gimana ya? Soalnya tadi disinggung, tapi untuk cara pakainya mungkin belum dijelaskan. Yang dijelaskan tadi baru dental floss. Boleh dokter untuk berbagi dok? Oke. Kalau ukurannya kan tadi yang sudah saya sebutkan ada macam-macam itu ya. Jadi pilih yang nggak terlalu besar juga, sesuai sama ukuran susunan gigi kita ya. Oke. Terus kalau cara pakainya sih biasanya dimasukin ke sela-sela giginya itu dengan tekanan ringan. Terus gerakinnya maju mundur sih biasanya. Gerakannya maju mundur. Terus kalau misalkan buat gigi belakang nih, jadi si interdental brush itu si ujungnya bisa dibengkokin. Oh, fleksibel berarti ya dok? Buat menjangkau gigi belakangnya, lebih fleksibel sih biasanya. Terus kita bengkokin, terus kita masukin ke sela-sela gigi kalau gigi belakang kayak gitu. Dia kan ada pegangannya juga tuh si interdental brushnya. Mau nanya nih dok, jadi keponakan saya tuh ada karies, kelihatan seperti karang gigi, tapi agak tajam gitu dok. Jadi kasihan kakak saya saat menyusui jadi sakit gara-gara kegesek karies gigi bayi gitu dok. Gimana nih dok? Oh, oke. Kalau misalkan udah tajam gitu mungkin karena karies kali ya, bukan karang gigi. Biasanya kalau tajam kan udah ada bagian giginya yang kerusakan, berarti udah ada kariesnya gitu di situ. Betul. Terus kalau kayak gitu sih sebaiknya diperiksain lagi apakah bisa ditambal dengan umur anaknya, dilihat juga gitu. Betul ya. Sebaiknya sih segera dilakukan, diperbaiki ya si giginya biar nggak mengganggu saat menyusui gitu. Oke, betul ya dok ya. Jadi lebih baik coba diperiksakan ke dokter gigi ya dok ya, biar nyaman atau juga saat menyusui ibunya. Atau gimana dok? Ya, kalau misalkan emang si umur bayinya nggak memungkinkan buat dilakukan penambalan gigi, mungkin bisa kita kurangin si bagian yang tajam itu, dihalusin. Ya, bisa, itu bisa. Karena kan kalau misalnya umur anaknya belum cukup buat dilakukan penambalan, kayak belum kooperatif gitu. Iya. Kan bisa menyulitkan juga ya kalau dilakukan penambalan. Jadi mungkin bisa kita kurangin aja sih bagian yang tajam. Sebagai penutup, tips atau pesan untuk sahabat RSGM Maranatha, boleh dok? Silakan dok. Oke. Jadi yang pertama tadi ya, sebisa mungkin hindari penggunaan tusuk gigi itu, diganti dengan dental floss atau alat-alat yang lain tadi sudah disebutkan. Terus jangan juga pakai ujung kuku malah. Ada kan tuh yang suka malah pakai ujung kuku kayak gitu, sebisa mungkin dihindari. Terus kalau misalkan dalam membersihkan gigi itu usahakan di depan cermin biar kita bisa lihat juga gimana kita gerakannya, arahnya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah ada gigi yang terus-menerus jadi tempat nyangkut makanan tuh, ya sesegera mungkin diperiksain ke dokter gigi, takutnya ada lubang atau ada tambalannya yang udah rusak gitu. Atau malah posisi giginya yang kurang baik. Sekali lagi terima kasih dokter, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih ya. Terima kasih dok.